Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Oke, sekarang kita kembali lagi ya untuk pertemuan ke berapa berarti? Ke 6 ya. Untuk pertemuan ke-6 ini, eh, aku sebelumnya mau minta maaf dulu kalau misalnya aku nggak bisa ngajarin secara langsung ke kalian semua. Eh, yang biasanya kan kita jadwalnya itu di hari Jumat malam ya, tapi ternyata aku lagi ada kendala di hari dan jam tersebut dan dari panitia pun itu tidak bisa untuk mengganti jadwal tuh karena terkait satu satu dan lain hal. Nah, oleh karena itu eh, di sini aku mau untuk pertemuan ke-6 ini kita bikin dalam dalam bentuk video aja. Dan semoga sih tetap bisa tersampaikan dengan baik ya, walaupun hanya dengan video saja. Dan nanti teman-teman bisa mengikuti tutorial yang ada di video ini. Oke, eh, sekarang kita langsung masuk aja ya ke table public karena kan di pertemuan senang ini kita udah masuk ke materi mengenai visualisasi data, di mana untuk prakteknya itu kita akan menggunakan W ini. Gitu. Sebenarnya untuk visualisasi data itu nggak hanya di W, kalian bisa pakai Looker Studio atau apa ya? Banyak lah pokoknya, bisa pakai Excel juga itu bisa seperti yang sebelumnya udah pernah aku contohin itu juga bisa. Tapi di sini aku mau ngajarin kalian cara visualisasi data di Tableau. Nah, teman-teman bisa dibuka dulu untuk Tableau-nya kan kemarin aku udah eh, minta teman-teman buat install ya. Bisa dibuka dulu, terus dipersiapkan juga datasetnya yang udah aku kirim. Terus di sini aku jelasin sedikit ya. Nah, ketika kalian buka si TW ini, tampilannya akan seperti ini. Ini tuh di bagian tengah sini itu adalah project-project yang pernah kalian bikin, ya kan? Nah, di sini adalah tempat untuk kalian upload si filenya atau si datanya tersebut. Nah, di sini kita langsung masuk aja ya ke prakteknya. Karena data yang kita pakai itu berbentuk Excel, jadi kita langsung masuk ke Microsoft Excel aja. Terus kita pilih datanya. Nah, di sini datanya kan kemarin namanya Telco Customer Chain ya. Kita masuk aja ke sini. Kita drop. Oke, di sini data-datanya udah masuk nih. Kalian bisa lihat. Di sini ada preview si data-datanya. Ada banyak ya kolomnya. Kalau nggak salah ada 33 kolom. Nah, di sini aku jelasin sedikit tentang si datasetnya dulu ya. Oke, di sini tuh dataset mengenai telco customer churn atau eh, data customer yang berhenti berlangganan di telekomunikasi, di perusahaan telekomunikasi itu. Nah, di sini tuh tujuannya kita mau mencari tahu nih, kira-kira penyebab si customer itu kenapa dan eh, ada berapa sih yang churn, terus seberapa besar pengaruh churn tersebut terhadap perusahaan, dan pokoknya nanti kita akan eksplorasi data ini gitu ya. Nah, di sini di datanya itu pertama ada customer ID. Terus di sini ada konnya. Aku kurang tahu sih yang bagian kon ini apa, soalnya datanya juga cuma satu doang. Isinya tuh value-nya cuma satu 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 doang. Nah, terus di sini ada country, ada state, ada city, zip code, latitude, longitude. Ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian mau bikin yang namanya mapping gitu. Nanti mungkin kita akan coba bikin mapping. Terus di sini ada gender juga, ada senior citizen, partner, dependents, tenure months. Nah, kalau tenure months itu eh, berapa lama dia berlangganan. Tuh. Nah, di sini ada pun service, di sini ada kayak produk-produk dari si
perusahaan telekomunikasinya. Di sini dia nawarin ada phone service, multiple lines, internet service, online security, online backup, device protection, tech support, streaming TV, streaming movies. Terus di sini ada kontrak juga. Ini pilihan si kontraknya itu ada tiga kontrak, month to month atau per bulan, ada yang per tahun dan ada yang per dua tahun. Terus ini ada paperless billing, ada payment methodnya juga, terus ada monthly charge, dia per bulannya itu dikenakan biaya seberapa berapa besar gitu. Di sini ada total charge itu selama dia berlangganan itu dia udah eh, bayar berapa. Terus di sini ada churn label itu di sini ada no ataupun yes. Kalau yes itu berarti untuk customer yang sudah churn atau berhenti berlangganan. Kalau no itu untuk customer yang retain atau yang masih berlangganan. Nah, terus di sini ada check value juga isinya satu dan kosong. Satu itu untuk yang berhenti berlangganan, kosong itu untuk yang tidak berhenti berlangganan atau masih berlangganan. Di sini ada churn score-nya juga, ada CLTV dan juga churn reason atau alasan eh, apa aja yang menyebabkan mereka churn gitu. Di sini eh, selanjutnya aku jelasin terkait isi TW-nya ya. Nah, di tabel itu kita bisa bikin tiga hal. Yang pertama itu ada grafik, yang kedua itu ada story, dan yang ketiga itu ada dashboard. Mungkin udah sempat disinggung ya sama Kang Isa mengenai story dan juga dashboard. Jadi sebenarnya story dan dashboard itu kurang lebih sama sih. Cuman story itu nanti bentuknya dia kayak PPT. Dia tuh per slide gitu. Jadi kayak satu slide itu kita bisa menampilkan beberapa grafik atau hanya satu grafik dimasukkan ke satu slide juga nggak masalah. Itu yang namanya story. Jadi dia kayak bentuknya PPT gitu, bisa di slide lain. Sedangkan kalau dashboard itu dia hanya satu halaman besar yang isinya itu terdapat beberapa grafik gitu. Dan mungkin nanti isinya juga ada berupa kesimpulan atau ya, pokoknya kesimpulan dari si grafik tersebut. Dan mungkin nanti biasanya di akhir tuh suka ada conclusion sama rekomendasi yang bisa kita kasih ke perusahaan itu apa gitu. Nah, di sini kita lagi selanjutnya kita bikin grafik dulu ya di sini. Karena sebelum kita bikin story dan dashboard, itu kita perlu bikin grafik-grafiknya dulu gitu. Nanti kan baru grafik-grafik ini disatukan di dalam story ataupun dashboard. Nah, untuk bikin grafik, kalian bisa klik yang ini sheet 1 atau ini juga ini bisa. Ini pokoknya kalau mau bikin worksheet, kalau yang ini untuk bikin dashboard dan yang ini untuk bikin story gitu. Nah, kita bisa klik ini aja sheet 1 ya kan kita masuk ke sheet 1 butuh worksheet nanti kalau misalnya mau nambah sheet baru tinggal klik ini aja. Nah di sini aku jelasin sedikit tentang dalaman si table view ini ya. Nah di sini tuh eh, tadi kan kita udah ngedrag si tabelnya, tabel si custom action-nya ya. Si table custom action ini tabel apa sih namanya kolom-kolom atau atribut-atributnya itu akan muncul di sebelah sini. Ini tadi kan ada kalau nggak salah ada 33 kolom atau atribut ya. Nah, ini akan muncul semuanya di sini. Nah, di sini tuh ada eh, ini tuh terbagi dua ya. Kalau kalian lihat di pinggirannya kan itu ada hmm, tanda ABC atau ini berupa map atau di sini eh, tanda pagar itu tuh ada maknanya. Kalau misalnya ABC atau dimension ya sebutannya itu tuh dia untuk data-data yang eh, tidak berupa angka gitu. Sedangkan yang bawah itu untuk data-data yang berupa angka. Makanya dia tandanya itu tanda pagar berwarna hijau gitu. Nah, di sini kita langsung
aku mau jelasin apa lagi? Oh, bentar. Nah, di sini ada yang namanya filter. Filter itu kalau misalnya kita nanti mau filter si datanya, mau memberikan filter terhadap datanya atau terhadap si visualisasinya. Nah, di sini ada bagian rows dan kolom. Rows itu untuk membentuk si baris, kolom itu untuk membentuk si kolomnya. Atau rows itu untuk membentuk sumbu yang vertikal, columns itu untuk membentuk sumbu yang horizontal gitu. Terus di sini ada banyak sih di bagian data itu, di bagian worksheet ada ini, banyak ya. Kalian nanti bisa explore sendiri. Nah di sini itu ada untuk mengatur ukuran si halamannya, bukan halaman sih, mengatur ukuran posisi si grafiknya. Nah di sini ada Xiaomi juga. Nah, sebentar. Nah, di sini ada bagian Xiaomi. Xiaomi itu kita bisa pakai contekan yang ada di sini gitu. Jadi misal kita mau bikin pie chart kan yang ini. Nah, di sini di bagian bawah, di bagian sini nih, di bagian sini. Nih kalau kita klik pie chart, di sini ada contekan. Untuk membentuk pie chart itu kita butuh satu dimension dan satu kolom measure gitu. Dimension itu yang atas ini yang warnanya biru dan measure itu yang ini yang warnanya itu hijau gitu. Terus misal lainnya kita mau bikin ini apa namanya bar chart gitu. Nah ini juga sama. Di sini dibutuhkan nol minimal, dia dia nggak pakai dimension juga bisa, dia hanya butuh satu measure saja. Terus apalagi ya? Misal di sini ada line chart. Di sini line chart itu dia butuh satu data date atau yang ada tanggalnya sama satu data measure gitu. Terus apalagi yang bisa dijelaskan? Oh ya di sini ada bagian marks. Di bagian marks ini di sini ada color. Color itu kalau misalnya nanti kita drag suatu atribut ke color itu akan mempengaruhi si uh, visualisasi ininya juga. Pokoknya nanti kita jelaskan sambil berjalan aja ya supaya kalian bisa langsung paham gitu. Soalnya kalau misalnya dijelaskan hanya melalui teori takutnya agak kurang paham. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke analisanya, ke visualisasinya gitu. So, di sini kita mau bikin pie chart yang kita mau lihat nih seberapa banyak sih customer yang churn gitu. Kan tadi di ada kolom namanya churn label ya. Yang churn labelnya itu ada yes dan no. Nah, kita pengen lihat seberapa besar sih perbandingan customer churn dan customer yang masih berlangganan gitu. Nah, kita bisa drag aja. Misal churn label ini ke bagian kolom. Terus kita bisa drag lagi journable ini ke bagian rows. Ya kan? Nah, di sini kan kita mau menghitung si journable ya. Atau menghitung itu berarti kita mau tahu nih totalnya itu ada berapa. Nah, itu bisa kita ubah si journable yang ada di rows ini, kita ubah ke count. Kita ubah dia menjadi sebuah measure dengan perhitungannya itu count. Caranya kita klik kanan, terus di sini ada measure, kita ubah aja ke count gitu. Nah, di sini akan muncul ternyata yang no itu ada 5.174 dan yang yes itu ada 1.869. Jadi di sini bisa ambil kesimpulan kalau ternyata customer yang masih berlangganan itu tuh masih lebih banyak kok dibandingkan yang berhenti berlangganan, ya kan? Tapi di sini kita coba mau ubah ke pie chart. Sebenarnya kalau untuk ubah ke pie chart itu bisa sih manual kita atur di bagian maksnya. Cuman aku biasanya tuh pakai cara langsung aja kita ke Xiaomi terus kita klik yang pie chart ini. Nah, jadi deh, udah. Nah, untuk contekannya dia bakal bukan contekan ya, dia bakal otomatis mengatur di bagian maksa ini.
ini si tanda ini, si angle ini tuh untuk mengatur si eh, ukuran gitu. Ukuran kalau misalnya kita mau bikin pie chart pasti kita pakai si angle ini. Nah, terus di sini ada size. Ini untuk mengatur si ukuran, sorry. Kalau yang angle ini untuk bikin si pembagiannya, kalau si size ini untuk ukurannya. Nah, di sini kita gedein dulu ya untuk kita ke bagian sini, kita pilih enter view aja supaya dia itu berada di tengah-tengah gitu. Sebenarnya ini bisa sih ukuran si apa namanya pie chartnya itu bisa diatur, bisa dibesar kecilin di bagian size ini. Ini bisa kecil, ini gede. Nah, ini di bagian size kalian klik aja, itu bisa diatur. Misal aku mau ukurannya ini aja lah default ya kan. Hmm. Nah, terus di sini sebenarnya udah jadi ya kan pie chartnya. Kalau kita mau lihat keterangannya, tinggal kita klik aja bagian si pie-nya gitu. Di sini akan ada keterangan yang oranye itu untuk yang check labelnya yes dengan total 1869, yang biru itu untuk yang no dan totalnya itu 5174 gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak gini harus ngarahin kursornya ke bagian pie-nya itu agak ribet ya. Nah, jadi ini bisa kita kasih keterangan dengan masukkan ke label. Label itu memberikan untuk menampilkan si keterangannya ini. Misal kita mau menampilkan kern labelnya itu, nah kita mau menampilkan biar muncul yang yes tuh yang mana sih, yang no tuh yang mana. Nah, ini kita bisa drag aja si kern labelnya. Sorry, mungkin aku contohin ulang. Nah, di sini kalian klik aja bagian check label atau mau ambil dari sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Terus bisa kalian drag sambil kalian itu pencet di keyboard kalian tuh pencet control gitu. Kita drag ke label. Nah, jadi dia ada dua. Terus kita mau menampilkan angkanya juga, ya kan? Yang yes itu ada berapa, yang no itu ada berapa. Nah, di sini kan kita udah bikin si count-nya ya kan. Nah, kita udah hitung sebenarnya. Tinggal ditampilkan saja, berarti tinggal drag ini ke label sama caranya kayak tadi kita klik dulu, terus kita di keyboard kalian, kalian pencet kontrol sambil di drag ke bagian label. Nah, ini udah muncul ya kan. Tapi biasanya eh, di kalau kita bikin pie chart itu tuh dia berbentuk persentase, ya kan? Nah, itu bisa kalian ubah di bagian sini. Di bagian apa? Count kern label yang teks yang label ini tuh bisa kalian klik kanan, terus kalian ke quick table calculation, terus di sini kalian pilih percent of total. Nah, muncul deh di sini untuk persentasenya. Ternyata untuk yang customer churn itu hanya di angka 26,54%, masih di bawah 30%. Nah, di sini bisa kalian ubah si warna-warnanya. Misal kalian kurang stroke sama warnanya, kalian bisa ubah di bagian color sini. Terus kita edit color. Kita misal yang no itu yang tidak yang tidak berhenti berlangganan atau yang masih berlangganan itu kita warnain hijau gitu. Nah, untuk yang berhenti berlangganan kita warnain merah tuh. Mungkin merahnya bisa cari di sini, bisa kalian ada template-templatenya yang lain juga ya. Tinggal kalian lihat aja ini ke bawah. Banyak pokoknya dia. Dan pilihan warnanya juga menurut aku cukup menarik sih kalau misalnya di TW ini gitu. Misal kayak gini. Nah, gitu. Atau mungkin ini terlalu gelap ya kan? Bisa diubah lagi. Misal yang ini. Terus kayak ini. Nah, misal begini. Gini deh ya. Nah, kalian dalam pemilihan warna juga perlu diperhatikan. Jadi warna itu kalau bisa yang mencerminkan si data tersebut. Misal di sini kan customer yang masih berlangganan aku warnain hijau ya berarti dia yang masih oke gitu, masih ada di perusahaan itu yang masih menguntungkan si perusahaan itu. Biasanya kan hijau itu menggambarkan suatu hal yang baik gitu kan. Nah, sedangkan di sini yang customer yang berhenti berlangganan aku warnain merah gitu kan. Kenapa merah? Karena dia
bisa dibilang merugikan sih perusahaan gitu. Dan biasanya merah itu kan digambarkan sebagai warna yang menggambarkan suatu hal yang buruk gitu kan. Misal misalnya aja deh kalau misalnya di emoticon gitu. Tanda silang atau tidak itu kan misalnya warnanya merah. Tapi misalnya tanda centang itu warna hijau gitu. Bisa. Pokoknya kalau bisa sih pemilihan warnanya itu disesuaikan juga dengan penggambaran si datanya gitu. Mau kalian ubah-ubah sebebas kalian juga bisa sih. Misal di sini namanya mau diganti jadi apa namanya kuning juga bisa. Gitu. Kayak gini juga bisa itu kan. Terus selanjutnya di sini kita jadi udah tahu ya ternyata yang berhenti berlangganan itu ada 26,54%. Nah, selanjutnya di sini kita pengen tahu seberapa besar sih pengaruh customer yang berhenti berlangganan terhadap perusahaan gitu kan. Seberapa merugikannya gitu kan. Nah, di sini kita tambah bisa kita ubah ya nama sheetnya. Bisa di sini eh persentase churn gitu kan. Nah, terus kita tambah worksheet baru, terus kita mau tahu eh kita pakai data Monicak deh. Kita pakai data Monicak. Nah, ini Monicak itu kan eh, biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan oleh customer ke terhadap si perusahaan. Nah, kita pengen tahu kira-kira dengan adanya si customer churn ini tuh seberapa besar kerugian yang dialami oleh perusahaan per bulannya gitu kan. Nah, di sini kita bisa masukkan dulu deh cernabelnya ke dalam kolom. Terus kita masukkan monthly chartnya itu ke dalam rows gitu. Nah, di sini mau aku ubah juga ke pie chart. Tinggal ke Xiaomi. Nih, Xiaomi. Terus kita klik ini. Terus kita enter view lagi. Nah, ini akan muncul. Terus kita pengen menampilkan juga untuk journable-nya. Berarti kita klik, terus kita pencet kontrol, kita drag ke label. Muncul yang mana yes, yang mana no. Terus kita mau tahu juga monthly charge-nya itu berapa. Di sini kita drag ke bagian label. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ubah lagi ke dalam persentase. Sama klik kanan di bagian sini, kanan, terus kita ke quick table calculation, terus percent of total. Nah, di sini. Nah, di sini bisa kita bisa tahu ya ternyata per bulan dengan adanya customer churn ini perusahaan itu mengalami kerugian atau penurunan pemasukan itu sebesar 30,50% gitu. Yang seharusnya kalau misalnya tidak ada customer churn mereka bisa dapat full 100% gitu kan. Tapi ternyata di sini ada customer churn. Jadi pemasukan mereka tentu saja bakal berkurang. Nah, berkurangnya lumayan besar ya, 30,50%. Walaupun kalau misalnya kita lihat di persentase churnnya, di sini churnnya hanya 26,54%, di bawah 30%. Tapi di sini ternyata total eh, kerugian mereka atau penurunan pemasukan mereka itu sebesar 30,50% gitu. Terus selanjutnya kita mau apa lagi ya? Lagi yang bisa kita explore sebentar. Atau oke, selanjutnya di sini misal kan di sini ada kolom churn reasonnya. Dari customer yang udah berhenti berlangganan itu mereka memasukkan data kira-kira alasan mereka untuk berhenti berlangganan itu tuh kenapa itu kan alasannya apa. Nah, di sini bisa kita tahu, kita pengen cari tahu nih,
churn reason paling besar itu, paling banyak itu yang mana gitu. Di sini bisa kita ubah dulu deh. Di sini persentase, hmm, persentase loncat. Di sini kita tambah new worksheet, terus kita tadi pengen tahu churn reason paling banyak itu apa gitu. Kita bisa masukin aja churn reasonnya ke bagian sini aja. Ya, di sini nih tuh ada banyak, ya kan? Nah, di sini ada nol. Nol itu untuk tandanya dia eh, kolomnya kosong. Nah, setelah aku lihat ternyata tuh nol ini bisa terjadi karena kan di dataset itu nggak hanya dataset untuk customer action aja, tapi ada yang masih berlangganan. Nah, tentu saja kalau misalnya yang masih berlangganan itu nggak akan masukin data kenapa dia reason kan, dia masih berlangganan gitu. Kecuali nanti kalau misalnya dia mau berhenti berlangganan, baru tuh dia masukin si data kenapa dia berhenti berlangganan. Jadi untuk nol ini bisa kita exclude aja, kita klik terus kita exclude, kita kecualikan. Ya. Nah, terus di sini kita mau menghitungkan jumlahnya itu berapa. Nah, berarti bisa kita pakai count. Si listennya kita drag juga ke bagian columns. Terus kita ubah deh ke kanan, kita ke measure, kita ubah ke count. Nah, jadi begini. Nah, ini bisa kita urutkan ya, dari yang paling besar terbanyak ke yang terkecil. Caranya tuh gimana? Kalian arahin kursornya ke bagian sini sampai muncul si titik ini. Jangan di sini ya ngubahnya. Kalau di sini nanti dia ngurutinnya berdasarkan huruf dari A ke Z apa dari Z ke A gitu. Tapi kalau misalnya di sini itu yang diurutkan itu berdasarkan si total churnnya itu churn reasonnya itu berapa. Kita klik aja, ya kan? Kita klik. Nah, di sini udah muncul. Paling banyak itu ternyata di attitude of support person gitu kan. Nah, di sini bisa juga di tabel itu bisa juga eh, kita filter datanya. Aku pengen menampilkan eh, churn reason top top 10 churn reason. Jadi yang 10 terbanyak itu yang ditampilkan. Di luar yang 10 itu nggak usah ditampilkan gitu. Nah, caranya gimana? Kan bisa klik aja di bagian sini, churn reason, atau di bagian sini. Terus kita klik kanan, kita edit filter. Terus di sini kita align ke top. Terus kita pilih by field. Nah, di sini kalian bisa atur kalian mau berapa, mau nampilkan berapa banyak. Kalau misalnya mau nampilkan 10 ya berarti 10. Kalau misalnya mau 5 terbanyak ya berarti 5 gitu. Di sini kita bisa pilih juga sih mau dari atas atau dari bawah. Maksudnya itu dari yang paling banyak atau dari yang paling sedikit gitu. Misal di sini aku mau paling banyak berarti kan top. Di sini aku mau pilih 10 aja berdasarkan apa? Churn recent count ya kan. Terus di sini kita klik OK aja. Nah, muncul deh ini 10 terbanyak. Ini kita ganti ukurannya jadi interview. Terus di sini muncul. Paling banyak itu ternyata di attitude of support person. Nah, di sini kita mau warnain deh, misal di sini warnanya berdasarkan seberapa banyak eh, si alasan itu digunakan gitu. Kita drag aja, kita klik bagian sini, terus kita klik control, kita drag ke bagian color. Nah, gini. Jadi kelihatan, ya kan? Selanjutnya di sini berarti udah. Oh iya, sebenarnya di dalam table new itu bisa juga loh untuk kita grouping, melakukan grouping. Grouping itu pengelompokan data. Misal di sini kita namain dulu deh di sini. Children. Nah, misal kan tadi kalau misalnya kalian lihat di data journalism itu tuh ada banyak ya. Nah, kita pengen grouping. Misal deh kayak gini, ini kan kompetitor, kompetitor, kompetitor. Nah, ini kita pengen grouping jadi satu aja. Jadi satu data yang namanya kompetitor. Di sini kan banyak ya macamnya. Ada kompetitor Freds, ada kompetitor average smoke data, ada kompetitor met beta over,
ada kompetitor head meter device gitu kan. Ini kita grouping aja jadi satu kelompok yang namanya kompetitor atau hal-hal lainnya nanti bisa kita grouping juga. Nah, caranya gimana? Kita balik lagi ke data source ini. Ya kan? Terus kita ke bagian sini kita scroll aja. Kalau misalnya orangnya nggak ketemu, kita bisa scroll, kita cari chart lesson. Kan ada di sini. Kita klik si tanda segitiga ini. Terus kita di sini ada create group. Ada create group. Misal tadi kita mau mengelompokkan si kompetitor dulu deh. Kita pilih. Terus kita pilihnya itu sambil kita pencet control ya di keyboard kita. Biar ke select semua. Si empat atribut ini pengen kita grup, kita pencet grup, kita ubah namanya jadi kompetitor. Terus selanjutnya, misal untuk alasan-alasan kayak di case, terus don't know, ataupun move, ini kita grouping jadi objective reason. Terus untuk data-data kayak price to high, mana lagi ya? Long distance chart, ataupun sebentar. Apalagi yang bisa dimasukin? Tuh ada apa lagi ya? Jadi bingung aku. Ini deh long distance chart, price to high. Lagi ada extract data chart. Di sini aku mau mengelompokkan yang untuk charge-nya. Ini kita pilih extract data chart, terus long distance chart, terus price to high itu kita grup jadi satu. Bisa di sini namanya chart. Terus lagi yang bisa di grouping, bisa di sini attitude, like observe service, limit range of service, terus for expertise of ini kita grouping sama services dissatisfaction itu kita grouping jadi namanya service gitu. Terus misal di sini untuk like network sama produk itu kita grouping namanya mana ya produk gitu. Nah, kalau udah kita klik aja oke. Nah, di sini bakal membentuk kolom baru yang namanya journalism group gitu. Grup ini tandanya dia hasil grouping. Kita balik lagi, kita bikin new sheet, new sheet ya. Kita masukin yang journalism groupnya ke sini aja. Terus, nah di sini bisa kalian lihat jadi dikit kan journalismnya karena udah kita grouping. Terus kita masukin aja si ininya. Kolom juga. Terus kita sorry, di sini kalau grouping itu nggak bisa. Berarti kita masukin journalism awalnya ke dalam sini. Terus kita lakukan measure, kita ubah ke count. Nah, di sini muncul. Ini untuk yang nol bisa kita exclude aja. Bisa kita mau urutin sama kita pencet yang ini. Kita klik. Nah, muncul. Ternyata yang paling banyak berpengaruh itu di bagian kompetitor. Yang kedua itu service, yang ketiga itu mengenai produk, yang keempat itu objective
Reason dan yang terakhir itu mengenai harga charge-nya. Di sini misal mau aku warnain si berdasarkan count si charge listen. Jadi deh, ini misal kita namain charge listen group. Gitu. Lalu apa lagi yang bisa kita explore? Di sini udah lumayan banyak ya yang kita explore. Ada persentase charge, ada persentase monthly charge, ada churn reason yang tanpa grouping, ada yang churn reason berdasarkan groupingnya juga. Oke, selanjutnya misalnya di sini kita mau bikin line chart deh, lain kali ya. Kali-kali kita bikin line chart, kita mau eh tahu nih pengaruh si tenor months atau seberapa lama dia berlangganan terhadap customer churn. Nah, sini kita pakai kolom yang churn label yang kita nanti dulu deh jangan kita masukin yang ten of months dulu ke dalam kolom. Terus di sini kita ubah ke menjadi dimension kan. Terus di sini ada juga misalnya kita masukin churn value ke dalam sini. Tapi bukan sum. Kita kan aja. Nah, gini. Nah, kita kan mau membandingkan yang churn sama yang tidak churnnya. Berarti kita masukin aja si churn labelnya ini ke dalam kal. Nah, jadi dia muncul dua line chart gini. Yang merah untuk yang churn dan yang kuning itu untuk yang masih berlangganan atau return. Nah, di sini bisa yang bisa kita ketahui dari hal ini itu ternyata di sini kan tinggi banget angkanya ya. Si grafiknya itu tinggi banget untuk yang berhenti berlangganan. Itu ternyata mereka rata-rata berhenti berlangganan di awal-awal bulan. Dari bulan pertama sampai bulan kelima. Itu mereka berhenti berlangganan gitu. Jadi ternyata eh yang berhenti berlangganan itu biasanya di awal-awal bulan. Yang masih baru gitu lah istilahnya. Ya kan? Nah, sedangkan di sini yang masih yang return itu tuh dia trial sih dia kayak sama aja gitu kan grafiknya. Loyal, sorry bukan royal loyal. Di sini yang bisa kita tarik kesimpulan banget sih yaitu si customer merchant itu rata-rata berhenti berlangganannya paling banyak itu ya di bagian sini di bulan-bulan awal bulan-bulan 1 sampai 5. Nah, berarti kan itu berpengaruh mungkin ada pengaruhnya terhadap kontrak ya. Jenis kontrak yang dia pilih yang eh, per bulan kah atau per tahun kah atau per 2 tahun kah. Nanti kita akan coba analisa juga di bagian si kontraknya ini. Di sini kita bisa kasih aja namanya time of months. Terus di sini selanjutnya kita analisa deh yang tadi yang kontrak ya kan. Sini tuh ada kolom yang namanya kontrak. Mana ya kontrak? Nah ini. Kita drag ke rows, ke kolom aja. Kita drag juga kontrak ini ke rows. Terus kita ubah yang rows, yang di bagian rows, baris, itu kita ubah measure menjadi count. Tuh, ya kan. Terus kita entire view. Nah, kita pengen lihat perbandingannya antara yang churn dan juga yang return.
Berarti kita masukin aja si Chernobyl ini ke dalam color. Nah, di sini kita bisa tahu ya ternyata benar nih untuk yang customer berhenti berlangganan itu kan yang merah. Itu tuh kebanyakan mereka yang pilih kontrak per bulan gitu loh. Ya sebenarnya make sense juga karena gini, kalau misalnya mereka berlangganan yang per bulan, berarti kan setiap bulannya mereka ada kesempatan untuk berhenti berlangganan dong, dibandingkan yang per tahun ataupun yang per 2 tahun gitu kan. Karena untuk yang per tahun ya berarti mereka kesempatan untuk berhenti berlangganannya ya lama gitu kan, nunggu setahun dulu. Kalau mereka mau pindah ya, kalau mereka mau pindah ya mereka harus nunggu setahun dulu, tunggu kontraknya habis, baru mereka bisa pindah gitu loh supaya tidak rugi gitu kan uangnya. Yang 2 years apalagi harus nunggu 2 tahun, sedangkan yang month to month itu ya dia tiap bulan ada kesempatan untuk itu, untuk melakukan untuk berhenti berlangganan gitu. Nah di sini kita bisa tahu juga sih berapa sih persentasenya, ya kan? Sini kita drag aja si kontraknya ini ke dalam label, kita pengen tahu. Sorry. Jangan lupa ya pencet kontrol supaya yang di rows tidak hilang. Nah, di sini kita bisa tahu angka-angkanya. Nah, aku pengen dalam bentuk persentase gitu kan. Coba aja. Kita klik kanan, kita klik table, kita pilih percent of total. Ya kan? Udah jadi. Tapi di sini kalau misalnya kalian lihat persen of totalnya itu untuk semuanya. Jadi 100% itu dibagi untuk semuanya. Nah, aku pengen 100% itu ya untuk ini aja. Jadi bagian atas sama bawah itu kalau di total jadi 100% gitu. Nah, itu bisa kita akalin. Caranya kita klik aja di bagian sini, klik kanan, terus kita edit table calculation, terus di sini compute usingnya kita pilih save. Terus udah deh. Nah, jadi 100%-nya itu untuk satu batang aja. Ternyata gede juga ya, hampir 50% lah yang pilih kontrak mentumun yang apa berhenti berlangganan tuh gitu. Mungkin ini bisa jadi strategi juga bagi perusahaan kalau misalnya mereka eh apa ya nawarin produk mereka itu langsung aja tawarin untuk yang 1 tahun ataupun yang 2 tahun gitu supaya kesempatan untuk mereka berhenti berlangganan itu kecil gitu dibandingkan mereka pilihnya yang montumon itu lebih banyak gitu kan. Oke, di sini misal namanya kontrak tuh, terus apa lagi ya? Hmm,
Oke, selanjutnya mungkin aku bakal contohin pada kalian. Oke, selanjutnya mungkin aku bakal contohin uh, create calculate field ya. Jadi di TW ini kita bisa bikin kolom baru berdasarkan perhitungan, gitu kan. Berdasarkan kondisi yang kita masukkan gitu. Nah, misal di sini kita pengen tahu rata-rata uh, pendapatan customer tiap bulannya itu tuh berapa? Bukan pendapatan customer sih, lebih tepatnya yang mereka rata-rata yang mereka bayarkan per bulannya kepada perusahaan itu tuh berapa sih, gitu kan? Nah, di sini kita pengen tahu hal itu. Nah, itu kita bisa pakai namanya create calculate field. Kita perlu bikin kolom baru gitu kan. Nah, untuk bikin si create calculate field itu kalian bisa ke bagian sini data. Sorry, kalian bisa klik aja di mana aja lah, di sini boleh gitu kan. Atau di sini. Gimana ya? Sini coba bentar. Harusnya sih dia di sini di klik tuh bisa ya. Oh nih, di bagian analisa itu di bawah ada create calculate field. Nah, kita pencet aja misal di sini rata-rata pemasukan dari rata-rata pemasukan user gitu kan. Di sini kita tarik datanya un- untuk untuk mencari rata-ratanya itu kita masukkan aja total chat. Kita klik ini, pilih total chat dibagi ternyata hapus total chat dibagi dengan tenor loans gitu. Nah, sini kita klik aja. Oke, nah di sini udah otomatis bakal buat kolom baru yang namanya rata-rata pemasukan user. Tuh. Ini kita masukin aja. Kita pengen tahu dari lagi-lagi kita pengen ngebandingin custom merchant dan yang tidak churn itu seberapa besar gitu. Ini masukin aja. Nah, jadi kita mau bikin dalam bentuk pie chart lagi. Entire view, terus kita jangan lupa masukin chip labelnya juga ke label, terus si sama rata-ratanya ini ke label juga, terus jangan lupa untuk di persentasein gitu. Ini sebenarnya hampir-hampir ini sebenarnya sama sih kayak yang ini kayak yang apa persentase money chart ini kan. Cuman ini cara lainnya. Kalau misalnya kalian itu pakai calculate field. Sebenarnya di calculate field itu tuh banyak ya. Jadi di tabel ini sebenarnya multifungsi banget. Nih, di sini itu bisa pakai namanya if else, ada kondisi if juga, ya kan. Sama aja kayak di Excel yang udah pernah aku ajarin. Ada apa lagi? Ada max, ada median untuk ngitung nilai tengahnya, terus ada average juga untuk ngitung rata-rata gitu kan. Kayak banyak yang bisa kalian pakai di dalam si calculate field ini. Sebenarnya itu sekreatif sekreatif kalian aja sih gimana kalian mengeksplor si data-data ini. Oke, apa lagi ya? Hmm,
Oh iya, satu lagi deh, kita coba bikin maps ya. Nah, kita bikin user baru, terus sebenarnya gampang untuk bikin map, untuk bikin map. Misal di sini kan enaknya di dataset kita itu udah ada data yang berbentuk geo, ya kan? Geographic. Di sini ada city, ada country, terus ada state, ada zip code, gitu. Kita mau berdasarkan apa, gitu kan? Kita pilih aja. Misalnya di sini aku mau berdasarkan country. Kita klik, kita pilih. Nah, ini. Atau misalnya kita, kalau misalnya berdasarkan state, itu bisa juga. Gini, California. Terus kita masukkan deh ini nama-nama country-nya ini. Oke, selanjutnya di sini misalnya kita mau bikin mapping deh. Ya kan di sini kan kita ada kolom, ada atribut geografik ya yang berbentuk geografik. Ini bisa kita manfaatkan untuk kita bikin mapping. Nah, di sini di dataset kita itu ada atribut geografiknya itu ada city, ada country, ada lagi zip code, ada berdasarkan state gitu kan. Nah, kita tinggal pilih kita mau berdasarkan apa. Misal di sini aku mau berdasarkan city. Kita klik aja. Nah, muncul nih, ya kan? Ada banyak ternyata settingnya, apa kota-kotanya yang di dalam dataset ini. Misal aku pengen lihat 10 aja deh, nggak usah banyak-banyak. Kita filter aja sama klik kanan. Kita filter, kita, bentar. Filternya nanti aja kalau misalnya eh, kita pengen tahu di kota mana sih yang jumlah churnnya itu paling banyak. Kita masukin churn value ini ke dalam color deh, bukan churn value, ini churn value kan.
Oke, selanjutnya yang terakhir ini mungkin kita mau contohin cara eh, bikin mapping ya. Kan di dataset kita itu ada atribut geografik ya. Di sini ada berapa ya? Ada city, ada country, ada state dan juga zip code. Nah, di sini kita tinggal pilih aja kita mau bikin mappingnya itu berdasarkan apa. Nah, misal di sini aku mau berdasarkan city, kita klik dua aja langsung. Nah, muncul. Terus selanjutnya aku pengen masukin stat juga ke dalam detail. Jadi kita fokus ke bagian stat California-nya aja. Nah, terus aku mau lihat, aku pengen tahu di kota mana sih yang paling banyak customer churn-nya, gitu kan. Berarti kita masukin aja churn value ini ke dalam color. Mungkin di sini nggak terlalu kelihatan banyak perbedaannya karena rata-rata satu kota tuh ya satu aja gitu kan yang custom venture-nya itu kan, tapi kalau udah di total jadinya lumayan banyak ini tuh sebenarnya. Nah, kita bisa filter si city-nya itu jadi 10 aja, aku mau menampilkan 10 terbanyak. Itu caranya aku ulangin ya. Di bagian city, itu kita klik kanan, kita klik filter, terus kita ke bagian top, kita by field, 10 mau berdasarkan apa? Berdasarkan churn value-nya, ya kan? Kita oke, gitu. Nah, di sini muncul 10 terbanyak, gitu kan. Nah, untuk lebih kelihatannya mungkin color-nya bisa kita ubah ya. Sini kita step color-nya apa di kemudian step color, terus di sini misal warna merah deh, atau warna apa yang bagus. Sebentar, ya mungkin gini ya, terus kita klik aja oke, terus di sini kita bisa atur, oh warnanya nggak begitu kelihatan ya kalau itu, kita pakai warna apa ya. Sebenarnya sih di sini tuh bisa kita ubah sih. Hmm. Yang masih satu tema sih ya, harusnya plan warnanya biar nggak terlalu acak. Itu color, misal ini deh. Oke. Nah, di sini kita bisa ubah juga si summernya ini kita masukkan ke dalam size. Terus kita ubah juga size-nya. Tapi ini nggak begitu kelihatan juga ya. Colornya kita ubah lagi deh. Apa ya yang bagus? Bisa biru. Sebentar. Oke, mungkin kita pakai warna biru aja kali ya. Atau otomatis aja deh. Ini kayaknya tadi lebih kelihatan. Nah, misal gini. Di sini kita bisa tahu ternyata yang paling banyak itu ada di state California dengan kota Los Angeles itu ada 90 orang yang
berhenti berlangganan gitu. Di sini bisa kita lihat sebenarnya bisa sih harusnya pakai yang ini ya dalam bentuk ini. Tapi aku nggak tahu kenapa eh, di dataset kita ini tuh nggak bisa gitu. Aku udah coba-coba sih sebelumnya juga. Sebenarnya tuh harusnya dia bisa berbentuk si kotaknya gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa ini nggak bisa. Tapi ya kurang lebih untuk bikin mapping tuh seperti ini. Jadi kita bisa tahu kota-kotanya gitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk yang bisa kita explore ya di dataset kita ini. Mungkin kalau misalnya kalian mau coba-coba yang lain itu bisa. Misal di sini kalian eh, analisa satu persatu dari produk-produknya itu bisa. Terus misal di sini ada apa lagi ya? Ada kolom. Hmm, ini kan produk-produknya banyak kayak ini bisa kalian analisa, terus bisa berdasarkan si data identitas dari si customer-nya itu juga bisa. Pokoknya banyak deh yang bisa kalian explore sebenarnya. Tapi mungkin untuk eh, pertemuan sama aku itu sampai sini aja. Kalau misalnya kalian mau explore lagi, itu bisa. Dan di next pertemuan itu kita akan coba bikin story dan juga dashboard yang dari si grafik yang udah kita bikin ini. Jadi eh, kalau bisa sih kalian ikutin ya semua praktek-prakteknya. Di sini tadi ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 sheet, ya kan? Mungkin yang ini kan sama ya isinya. Berarti ada 7 sheet ya. 7 sheet yang nantinya bakal kita bikin dashboard ataupun kita bikin story di minggu depan. Seperti itu. Jadi pastikan kalian ikutin tutorial yang di minggu ini sampai selesai sebelum nanti kalian melanjutkan untuk pembuatan si dashboardnya seperti itu. Dan mungkin ini bakal aku jadiin tugas supaya nanti ada kolom buat penguploadan bukti kalian mengerjakan dan mengikuti tutorial yang kali ini dan eh, tugas selanjutnya mungkin untuk tugas kelompok itu kan dari dataset yang udah diberikan itu kalian coba cleaning kemudian kalian coba bikin visualisasinya kalian analisa kalian explore itu datanya kira-kira apa aja yang bisa dianalisa apa aja yang bisa dibikin visualisasi kalian bikin terus nanti untuk kalian presentasikan di minggu ke-8 itu ada presentasi final project. Nah, nanti aku berharapnya sih bisa sampai sana. Jadi setiap kelompok itu udah sampai pembuatan dashboardnya juga gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk pertemuan kali ini. Eh, Sekali lagi aku mohon maaf kalau misalnya aku tidak bisa mengajarkan secara langsung, jadi tidak ada sesi Q&A ya. Tapi semoga dengan apa yang udah aku berikan, aku sampaikan di video ini itu bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa explore si tools-tools TW lainnya tools lainnya yang ada di TW gitu. Sebenarnya banyak banget. Ini bisa kalian explore sendiri di YouTube juga banyak. Kalian bisa tonton aja. Kalau misalnya kalian mau jadi data analis, itu udah wajib banget harus paham yang namanya visualisasi data. Karena eh, biasanya tuh orang-orang kalau lihat data doang atau berupa angka itu agak malas gitu kan. Nah, lebih enaknya itu pakai visualisasi gitu. Jadi eh, lebih gampang dipahami. Jadi pastinya data analis wajib untuk memahami yang namanya visualisasi data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Di Jumat depan, insya Allah. Kalau misalnya saya tidak ada kendala. Oke, terima kasih semuanya.